Shalom, selamat pagi saudara-saudara terkasih. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu di dalam sukacita, di dalam pengharapan, di dalam kasih Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Rabu 12 Mei 2021, tertulis dalam Amsal 15 ayat 8b. Tetapi doa orang jujur dikenannya. Demikianlah dikatakan. Pernahkah seseorang mengungkapkan isi hati tanpa kata-kata? Jawabnya, pernah. Tetapi mungkin hanya orang-orang yang berkeahlian khususlah yang mengerti apa yang dimaksudkannya. Sesungguhnya banyak maksud dalam hati dan harapan-harapan dalam pikiran dapat diceritakan dengan kata-kata. Atau pengalaman-pengalaman berharga dan cerita-cerita baik juga dapat diungkapkan dalam kata-kata. Karena apa yang keluar lewat kata-kata mewakili isi hati dan perasaan seseorang. Rata-rata orang akan melukiskan suasana hatinya lewat kata-kata. Bila dia bersukacita dan penuh berkat, mulutnya akan berkata, "Wow, betapa baiknya Kau Tuhan, ku bersyukur dan ku memuji namamu." Bila sedang sedih dan tertekan, mulutnya akan berkata, "Betapa malangnya nasibku, betapa hancurnya hatiku. Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Saudaraku yang terkasih, ada orang yang mengatakan perkataanmu adalah doamu. Saya pun meyakini ini berdasarkan banyak pengalaman yang terjadi dalam hidup saya. Ketika saya memikirkan dan memperkatakan yang baik, maka cepat atau lambat yang baiklah yang terjadi. Namun sebaliknya, saya pernah memikirkan dan mengatakan hal yang kurang baik, dan itu pun terjadi. Karena suatu waktu saya pernah terbawa dalam berita di televisi, ada ular yang jatuh dari plafon rumah penduduk. Spontan saya mengatakan, bagaimana kalau itu terjadi di rumah kami? Dan tak jarang pula saya memikirkannya. Dan tidak lama dari waktu itu benarlah rumah kami kejatuhan ular sampai 2 kali di waktu yang berselang beberapa menit saja. Ya, memang ukurannya sangat kecil. Lalu saya teringat dengan kalimat, "Ucapanmu adalah doamu." Ini contoh kecil hal buruk yang terjadi ketika saya memikirkan dan mengatakan yang kurang baik. Puji syukur kepada Tuhan karena perkataan baik dan doa-doa baik setiap hari, dan juga karena kemurahan Tuhan yang maha baik, kami semua sehat dan selamat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perkataan baik adalah doa yang baik. Tentu perkataan yang terucap dari sikap hidup yang baik, hidup yang seturut dengan perkataan dan kehendak Tuhan, hidup jujur di hadapan Tuhan. Bukan seperti perkataan orang fasik yang hidupnya terus dalam kemunafikan. Hikmat Tuhan akan mengajar kita memikirkan dan mengatakan perkataan yang baik setiap hari, sekalipun kondisi atau keadaan kita tidak baik. Perkataan kita mendatangkan berkat. Perkataan kita mendatangkan sukacita. Perkataan kita dilandaskan kasih yang murni kepada Tuhan. Hikmat Tuhan mengajar dan menunjukkan maksud kebaikan Tuhan dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan pun berkenan pada perkataan dan doa-doa orang yang benar dan jujur.
Orang yang jujur, yakni orang yang perkataan dan perbuatannya selaras seturut dengan kehendak Tuhan. Saudaraku yang terkasih, bersyukurlah dalam segala hal. Pikiran tenang dan hati yang bersih, mampu bersuka cita sekalipun dalam pergumulan. Demikianlah orang yang dikenankan oleh Tuhan, dan apapun yang disampaikan dalam doanya, Tuhan berkenan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengajar kami untuk terus berhikmat di dalam hidup kami, di dalam sikap, perbuatan, dan kata-kata kami. Biarlah kami melakukannya, mengatakannya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami belajar berdasarkan firman Tuhan, sehingga kami diberikan pengertian untuk menyampaikan segala sesuatu kepada Tuhan. Dan Tuhan berkenan atas segala perkataan dan doa permohonan kami. Ya Tuhan, berkatilah hidup kami hari ini. Ajari kami untuk menjalaninya dengan baik. Ajari kami untuk mampu mengerjakan segala pekerjaan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kiranya Tuhan membimbing dan mengajar kami, sehingga kami boleh menyelesaikannya dengan baik, dan apapun yang kami kerjakan berbuah dengan baik. Ya Tuhan, berkati seluruh rencana hidup kami, harapan kami. Biarlah semuanya kami sandarkan hanya kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang berkenan atas semua harapan-harapan kami. Berkati anak-anak kami, saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami yang mengasihi kami. Tuhan, berkatilah mereka semua. Apapun yang mereka kerjakan, kiranya Tuhan berkenan memberkati, dan mereka pun boleh berhasil dengan baik. Tak henti-hentinya kami memohon kekuatan daripada Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul, saudara-saudara kami yang sedang berduka cita dan yang berbeban berat. Kasih-Mu yang menyertai kehidupan mereka. Kasih-Mu yang memberikan kekuatan kepada mereka. Biarlah mereka boleh melewati segala pergumulannya, melewati rasa duka citanya di dalam kasih Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan kembali sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kami orang-orang yang percaya. Kami juga tak henti-hentinya memohon kepada-Mu Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang berharap untuk segera dipulihkan dari berbagai-bagai penyakit. Banyak saudara-saudara kami yang terbaring di rumah sakit, dirawat di rumah atau dimanapun. Kembali kami datang memohon di dalam kerendahan hati Tuhan. Kasihanilah kami. Kasihanilah saudara-saudara kami yang sedang sakit. Sembuhkanlah mereka di dalam kasih-Mu. Berkati obat dan makanannya, perawatan keluarga dan para medis. Biarlah semua itu Tuhan pakai untuk kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang di dalam proses pengobatan ataupun pemulihan. Berkatilah pelayanan-pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu, dimanapun berada, dan berkati para hamba-Mu Tuhan. Mampukan para hamba Tuhan untuk melayani dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah melalui pelayanan para hamba-Mu, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari hidup kami. Sampai hari ini Tuhan terus menjaga dan memberkati kami. Dan kiranya perjalanan kehidupan kami ke depan, Tuhan jugalah yang memberkatinya. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.